Sebuah teriakan minta tolong terdengar di sebuah dusun padat penduduk. Namun, tak ada yang mau menolongnya hingga ia mati. Peristiwa itu pun disaksikan seorang pria bernama Sang Hon yang mengakibatkan dirinya terus diteror sosok si pembunuh. Dan dengan terpaksa, dia harus melawan balik untuk menyelamatkan keluarganya. Dan berikut ceritanya. Di dalam bagasi terdapat seorang wanita yang disekap oleh pria bernama John. Melihat si petugas SPBU yang mulai kepo dengan suara di bagasinya, John pun segera mengeraskan musik agar suara si perempuan tertutupi oleh musik itu. Dan tanpa dicurigai, John pun langsung melanjutkan perjalanannya. Berpindah ke tempat lain, John terlihat sedang menggali tanah untuk si wanita yang akan dikubur hidup-hidup. Di bagasi, terlihat si wanita yang mencoba melepaskan diri, lalu kabur dengan menyerang John saat ia membuka bagasinya. Berpindah ke toko utama kita bernama Sang Hon, yang baru saja pulang dan menaiki lift dengan wanita di sampingnya bernama Sojin. Di dalam, Sojin lalu bertanya pada Sang Hon apakah dia mendengar jeritan seorang wanita. Namun, karena dalam keadaan mabuk, Sang Hon pun tidak sadar akan hal itu. Saat Sang Hon bersantai di kursi, tiba-tiba ia mendengar suara perempuan yang sedang dikejar John tadi. Sang Hon yang melihatnya pun berniat menelpon polisi. Namun sialnya, istrinya yang baru bangun malah menyalakan lampu, hingga John pun menyadari Sang Hon yang telah melihat aksinya. Berpindah pada si wanita yang ternyata masih hidup dan berusaha menelpon polisi. Namun John yang masih di sana menghentikannya dan kembali memukuli si wanita hingga mati. Berita kematian si wanita pun tersebar di mana-mana. Saat Sang Hon melihatnya, ia tampak masih ketakutan oleh sosok si John. Berpindah ke detektif Jo yang sedang menanyai orang-orang di dusun itu tentang kematian si wanita. Namun, semua orang di sana malah cenderung menutup-nutupi dan menghindar. Dengan sedikit informasi dari seorang remaja, detektif Jo pun mengetahui bahwa teriakan si wanita terdengar pukul 2 malam. Sang Hon yang baru pulang melihat wanita asing di dalam rumahnya. Ternyata, dia mengajak Sang Hon dan keluarganya untuk menolak bekerja sama menolong polisi dengan menandatangani surat petisi. Dengan alasan, pembunuhan yang terjadi di sana bisa saja menurunkan harga jual dusunnya. Sontak, Sang Hon yang tak habis akal pun kesal pada si wanita dan terlihat menolak menandatangani suratnya. Rupanya, Sang Hon berniat melaporkan kejadian yang dilihatnya. Namun, ia masih takut dengan nasib keluarganya jika melapor. Setelah analisa yang dilakukan, detektif Jo menyimpulkan si wanita sempat bebas dan meminta tolong pada pukul 2. Ia juga sempat menelpon polisi pada pukul 4. Ini artinya, korban masih hidup dalam 2 jam sebelum benar-benar dibunuh. 걸 봤답니다. 이 시간은 여중생이 비명소리를 들어왔단 말입니다. 피해자 전화기. 신고? 그럼 범인은 그 시간 동안 뭐 하고 있었다는 거야? Di rumah, Sang Hon dikejutkan dengan telepon yang terus masuk. Namun, tak ada seorang pun di sana yang menjawabnya. Menyadari itu John, Sang Hon pun terlihat panik. Ditambah anjing peliharaan mereka yang tiba-tiba hilang. Dan ternyata, John sedang berada di sana memperhatikan Sang Hon dan istrinya. 여보세요? 삐삐. Keesokan harinya, detektif Jo berniat menginterogasi penghuni di lantai 3 dan salah satunya kamar milik Sang Hon. Di sisi lain, seseorang sedang membuntuti Sang Hon dari belakang. Namun beruntung, si detektif yang berada di sana membuat Sang Hon selamat. Saat detektif Jo menanyakan pelaku pembunuhan yang mungkin Sang Hon ketahui, tiba-tiba sebuah telepon dari bawahannya mengatakan mereka sedang mengejar si pelaku. 실례했습니다. 그래서 지금 어딘데? Berpindah pada polisi yang sedang berusaha menangkap si pelaku, namun dia berhasil melarikan diri dengan mobilnya. Tiba-tiba, detektif Jo datang dan menabrakkan mobilnya. Terlihat si pelaku yang masih bisa kabur dan memasuki gedung.
dengan kaki pincangnya. Sebuah telepon pun masuk tanpa suara, dan seorang laki-laki dari belakang pun muncul. Scene pun berganti pada berita yang menayangkan tentang kematian si pelaku yang bunuh diri akibat racun cyanida. Dan dengan ini, kasus pembunuhan pun ditutup. 거죠. 아니 반장님도 뭐 공무원 끄트머리에 평생 한번 잡을까 말까 큰... 그뭐 중요한가요 지금? 몇 프로 갔냐고. Sang-hon pun lalu mengecek foto si pelaku, dan benar saja, itu adalah orang yang berbeda. Suara bel pun terdengar dari luar. Ternyata itu adalah Sojin. Tanpa bertele-tele lagi, Sojin mengajak Sang-hon melapor pada polisi tentang pelaku sebenarnya, yaitu si Jon. Namun Sang-hon malah menolak dan mengusir Sojin dengan kasarnya. Terlihat Sojin yang panik karena selalu merasa diawasi oleh si Jon dimanapun ia berada. Lalu secara tiba-tiba, Jon muncul dan menyerangnya. Dering telepon menyadarkan Sang-hon dari lamunannya. Ternyata itu handphone milik Sojin, dan ia berniat mengantarkan teleponnya. Namun, Sang-hon malah dikagetkan dengan Sojin yang telah mati dibunuh si Jon. Telepon Sojin pun kembali berdering, membuat Jon tahu keberadaan Sang-hon yang langsung dikejarnya, hingga ia berniat menelpon polisi. Namun, ia langsung mengurungkan niatnya, karena melihat istri dan anaknya yang berada di samping Jon. 뭐하냐고. Berpindah ke detektif Jo yang melihat kejanggalan pada kasus si wanita. Ia lalu menyadari bahwa pelaku sesungguhnya bukanlah orang yang bunuh diri saat penangkapan, namun orang yang berbeda, hingga ia akhirnya mengetahui pembunuh sebenarnya adalah si Jon. Setelah Sang-hon membenarkan pembunuhan sebenarnya dilakukan oleh si Jon, semua polisi pun dikerahkan menuju rumahnya. Namun setelah masuk, terlihat Jon yang sengaja membuat ledakan di tempat itu, hingga para polisi pun terluka dan ia pun kabur dari sana. Mengetahui Jon yang berhasil melarikan diri, Song-hun pun bergegas pulang. Di sisi lain, istrinya kedatangan seorang polisi yang dia utus untuk menjaganya. Lalu, ia pun memberikan kresek yang berada di depan pintu, yang ternyata itu adalah kepala anjing mereka. Tak disangka, ternyata Jon tiba-tiba muncul dan langsung menyerang si polisi. Beruntung, istrinya masih sempat melarikan diri dan bersembunyi di kamarnya. Melihat Jon yang berusaha masuk, si istri pun langsung melawannya dan berhasil kabur dengan anaknya. Saat si istri meminta tolong pada penghuni dusun, tak ada orang yang berani membukakan pintu. Hingga saat ia hampir dibunuh, untungnya beberapa warga muncul dan membuat Jon menghentikan aksinya, lalu kabur dari sana. 뭐야? Melihat keluarganya yang hampir mati, Sang-hon pun berniat balas dendam dan mengejar Jon yang naik ke atas gunung. Perkelahian mereka pun terjadi. Sang-hon nampak lebih unggul dari Jon, meski ia sempat kewalahan, dan dengan beberapa pukulan, membuat Jon semakin terpojokan. Hingga tak disangka, hujan yang deras membuat tanah di sana longsor dan mengenai mereka. Saat Sang-hon sadar, ia lalu melihat beberapa mayat, yang ternyata korban si Jon yang dikubur di sana. Saat Sang-hon akan membunuh Jon, terlihat ia yang sudah kehilangan banyak darah karena kayu yang menancap di perutnya, dan tak lama ia pun mati. 네가 다 죽인 거냐? Pada malamnya, Sang-hon sengaja berteriak meminta bantuan untuk mengetahui apakah para pemilik dusun akan peduli padanya, dan ternyata tak ada siapapun yang keluar, dan film pun tamat. Gua rasa film ini tuh relate banget sama kita, dimana kita sebagai manusia kayaknya udah gak peduli sama sesama. Bahkan ada kata-kata yang bilang, yang penting bukan keluarga gue yang jadi korban, biarin aja. Gua harap kalian gak gitu ya. Kita kan manusia yang hidup bersosial, saling membutuhkan satu sama lain, dan baiknya kalau ada yang minta bantuan, ya bantuin aja sebisanya.
Bang, gimana kalau orang itu cuma nongol pas butuhnya doang dan cenderung nyusahin? Kalau orang yang kayak gini mah beda lagi. Mending dijauhin aja sih menurut gua mah. Ntar kalau lu lagi kepepet dan butuh bantuan, gue yakin orang-orang kayak gitu mah bakal jadi orang pertama yang ngilang dan ngedadak kesibuk. Oke, sekian dulu dari gua. Sampai ketemu di review film selanjutnya. Bye-bye.